Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim. Hamidah wa musalli wa musallim ala ba'd. Lagi dan lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa memulai lagi pembelajaran di awal pembelajaran semester 1 tahun ajaran 2020-2021. Walaupun pada kesempatan pembelajaran kali ini melalui PJJ, pembelajaran jarak jauh. Mudah-mudahan kita segera lepas dari pandemi ini sehingga kita segera untuk bisa belajar seperti biasa bertatap muka. Baik, untuk mengawali pembelajaran seperti biasa kita awali dulu dengan berdoa, doa yang seperti biasa yang senantiasa kita lakukan atau kita lafalkan ketika kita di awal pembelajaran. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi jibni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baik, setelah selesai berdoa, kita langsung saja untuk membahas topik ataupun bab yang akan kita bahas, di mana pada kesempatan kali ini topik atau pembahasan yang akan kita bahas yaitu bab 1 di pertemuan pertama tentang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dikatakan di sini tidak iman kepada kitab Allah tetapi kitab-kitab Allah? Karena memang jumlah daripada kitab yang Allah turunkan atau yang Allah berikan kepada umat manusia melalui malaikat Jibril disampaikan kepada para utusannya, dan dari utusannya disampaikan kepada umat manusia itu lebih daripada satu. Bahkan dikatakan kalau dijumlah dengan kitab suhuf atau suhuf gitu kan, itu ulama sampaikan itu sekitar ada 104 ya. Seperti kalau lebih rincinya itu 50 suhuf itu diberikan kepada Nabi Sid ya. Untuk 50 suhuf sekali lagi diberikan kepada Nabi Sid, 30 suhuf kepada Nabi Idris, 10 suhuf kepada Nabi Ibrahim, dan 10 suhuf lagi adalah kepada Nabi Musa alaihissalam. Sebelum Nabi Musa mendapatkan daripada Taurat, Nabi Musa juga mendapatkan daripada 10 suhuf atau lembaran-lembaran, yang mana suhuf juga itu isinya adalah wahyu atau firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Cuman bentuknya masih lembaran-lembaran. Jadi jumlah suhuf itu ada 100 dan ditambah dengan Zabur, Taurat, Injil dan Al-Qur'an. 100 dengan tambah 4 berarti jadi 104 ya. 100 suhuf dan 4 kitab yang Allah berikan kepada para rasul untuk disampaikan ke umatnya di muka bumi ini. Sebagai apa? Sebagai pedoman hidup, sebagai aturan. Itu ya. Kenapa di sini dikatakan kitab-kitab? Karena sekali lagi kitab yang Allah berikan, kitab yang Allah sampaikan, kitab yang Allah turunkan itu lebih dari satu. Kalau dengan kalau kitabnya itu sendiri mungkin ya itu tadi ya, suhuf sebanyak 100 suhuf, sedangkan kitabnya itu sebanyak 4 kitab ya. Ada Zabur, Taurat, Injil dan Al-Qur'an. Dan ini adalah 4 kitab atau ditambah dengan suhuf jadi 104 suhuf dan kitab itu yang dinamakan dengan
kitab samawi, atau kitab langit, ya. Ini mengkiaskan bahwa yang memberinya ataupun yang menurunkannya atau bersumber gitu kan, bersumber dari Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi. Karena samawi itu artinya langit, ya. Samawati wal ard, sering kita dengar atau temukan kata-kata samawati wal ard gitu kan, langit dan bumi, samawati. Makanya ulama sampaikan ke-4 kitab atau ke-104 kitab ini dinamakan dengan kitab samawi. Ini adalah dikatakan juga sebagai kitab suci umat Islam, yaitu Al-Qur'an, ya. Sebagai kitab suci, kalau kitab sucinya umat Islam ada Al-Qur'an, seperti itu. Baik, itu ya. Jadi kenapa di sini tidak dikatakan kitab tapi kitab-kitab Allah, karena menunjukkan bahwa yang Allah turunkan itu ternyata tidak hanya satu, tetapi menunjukkan bahwa lebih daripada satu kitab yang Allah turunkan. Baik, langsung kita ke materi bahasan yang akan kita bahas untuk pada pertemuan kali ini. Materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini ada 2 poin yang akan kita bahas. Yang pertama adalah ini, yang pertama tentang pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Itu yang akan kita bahas. Sekali lagi, yang pertama adalah tentang pengertiannya, pengertian tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Dan yang kedua yaitu tentang dalil, ya, tentang dalil nakli iman kepada kitab-kitab Allah. Mungkin untuk pertemuan kali ini kita berfokus dulu ke 2 hal ini. Yang pertama tentang pengertiannya, dan yang kedua adalah tentang dalilnya. Baik, yang pertama yaitu tentang pengertian. Oke. Di sini kita akan membahas tentang pengertian, ya, pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Di mana iman kepada kitab-kitab Allah di sini dikatakan, ya, artinya meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab kepada nabi atau rasul yang berisi wahyu untuk disampaikan kepada seluruh manusia atau umat manusia, ya. Jadi makna atau pengertian daripada iman kepada kitab-kitab Allah ini artinya adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa benar Allah Subhanahu wa taala itu telah menurunkan, telah memberikan, gitu kan, memberikan daripada kitabnya atau kitab-kitab kepada para utusannya, yang dimana isinya atau di dalam kitab itu adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kepada umat manusia. Tetapi kita ketahui bahwa yang namanya iman itu tidak hanya sekedar kita meyakini saja, tetapi ada yang dikatakan kata ulama yaitu at-tasdiqu bil qalbi wa iqraru bil lisani, ya. Terusnya wa amalu bil arkani. Ini wa tasdiqu bil qalbi, yaitu diyakini di dalam hati, wa iqraru bil lisani, diucapkan dengan lisan, wa amalu bil arkan, yaitu diamalkan dengan perbuatan, seperti itu. Jadi tidak hanya cukup kita yakin, percaya saja, cuma tidak hanya sebatas yakin dan percaya. Itu ta'rif secara bahasa, tetapi lebih luasnya, lebih dalamnya yaitu tadi, selain daripada kita meyakini, meyakinnya itu yang pertama di dalam hati, yang kedua diucapkan dengan lisan, dan yang ketiganya adalah diamalkan dalam perbuatan, seperti itu, ya. Nah, kita sebagai umat muslim meyakini bahwa Al-Quran ini adalah kitab bersumber dari Allah, ya, yang disampaikan kepada melalui malaikat Jibril ke Nabi Muhammad SAW. Maka setelah kita meyakininya, maka kita ada beberapa konsekuensinya. Konsekuensinya apa? Yaitu, ya, minimal membacanya, seperti itu, ya.
membacanya. Karena memang ada tingkatan, ada 3 tingkatan dalam beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala, terutama kepada kitab Al-Qur'an sebagai kitab suci kita ya. Ada 3 tingkatan. Yang pertama yaitu tingkatan qatmil. Tingkatan qatmil ini adalah membacanya saja. Tingkatan yang pertama nih ya. Yang kedua yaitu tartil. Yang kedua tartil. Kalau tadi hanya membaca saja, kalau yang kedua tartil itu setelah membaca juga kita memahaminya ya. Memahaminya, maknanya, isi kandungannya seperti itu. Dan yang ketiga ini lebih dalam lagi, setelah membacanya, memahaminya juga mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Maaf, yang ketiga itu namanya hafiz ya, hafiz. Yang ketiga hafiz artinya apa? Artinya membacanya, memahaminya, mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari dan menghafalnya. Ini tingkatan yang ketiga yaitu hafiz. Jadi ada 3 tingkatan. Yang pertama qatmil, yang ketiga tartil, yang kedua tartil, yang ketiga adalah hafiz. Itulah ya bentuk daripada kalau memang kita memang beriman atau mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para utusannya dan untuk disampaikan kepada seluruh manusia. Singkatnya kita sebagai umat Islam belum cukup beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala saja, tetapi harus senantiasa membaca, memahami dan lebih jauh lagi yaitu mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau sudah membacanya otomatis kita tahu kan apa yang tertuang di dalamnya. Kalau sudah tahu apa yang tertuang di dalamnya ya tinggal diamalkan seperti itu. Nah, itu mungkin ya sedikit penjelasan atau uraian daripada tentang pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Kita lanjut ke yang berikutnya tentang dalil ya. Baik. Untuk yang selanjutnya yang akan kita bahas di sini adalah tentang perintah dalil ya. Tentang dalil perintah beriman kepada kitab-kitab Allah. Apa dalilnya? Sebenarnya kalau kita lihat dari hadis maupun dari ayat-ayat Al-Qur'an itu banyak sekali yang menerangkan tentang benar adanya bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan daripada wahyu ataupun kitab-kitabnya. Tapi di sini Bapak sampaikan atau cantumkan satu dalil yang terdapat di dalam Quran surat An-Nisa ayat 136 ya. Ini pun baru dituliskan artinya saja. Untuk itu silahkan yang ada Quran di rumahnya silahkan dibuka Qurannya, Quran surat An-Nisa ayat 136 ya. Ayat 136 kita baca sama-sama ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Itulah ya bunyi daripada Quran surat An-Nisa ayat 136. Mari kita baca sama-sama artinya. Di sini dikatakan
wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Ya, jadi secara garis besar yang terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 136 itu ada dua hal ya. Dua hal. Yang pertama ya itu adalah tentang perintah ya. Nah, secara garis besar sekali lagi kalau kita lihat gitu kan. Ini di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 136 ini ada dua hal ya. Yang pertama bentuknya itu perintah dan yang kedua itu bentuknya adalah larangan. Perintah yang pertama yaitu untuk tetap beristiqomah ya, untuk beristiqomah dalam beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Ini adalah perintah ya, masih perintah. Perintah untuk bagaimana kita beristiqomah, beriman, tetap beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Itu adalah kandungan ataupun penafsir, kandungan gitu kan. Kandungan yang ada di dalam Quran surat An-Nisa ayat 136 ini ya. Ini perintah. Perintah yaitu sekali lagi perintah untuk tetap beristiqomah dalam beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Adapun perintah yang kedua yaitu untuk tetap beriman kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya Nabi Muhammad SAW, yakni Al-Quran, serta mengimani kitab-kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Ada Zabur, Taurat dan Injil ya. Jadi perintah yang kedua ya, setelah tadi untuk istiqomah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, yang perintah kedua di sini yang terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 36 ini yaitu perintah untuk kita beriman kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, yakni Nabi Muhammad SAW, atau dalam hal ini Al-Quran, dan juga beriman kepada kitab-kitab yang Allah turunkan sebelumnya, sebelum Al-Quran. Sebelum Al-Quran kan ada Zabur, ada Taurat, juga ada Injil. Itu ya, mungkin diantara ya kandungannya itu kan. Kandungannya ada dua hal, sekali lagi yang pertama bentuk perintah. Ini perintah yang didapatkan di sini ada dua ya, menurut penelitian Bapak sendiri, penelitian Bapak gitu kan. Dan yang kedua yaitu bentuknya larangan ya, ada larangan ya, ada perintah tadi tentang untuk beristiqomah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua untuk tetap beriman untuk beriman kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, yakni Nabi Muhammad, yaitu Al-Quran, dan juga kepada kitab-kitab sebelumnya yaitu Zabur, Taurat dan Injil. Nah, sekarang hal yang kedua yang terdapat di ayat ini adalah bentuknya adalah larangan. Larangan apa? Larangan mengkufuri, larangan mengkufuri daripada kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dilarang untuk kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua larangan mengkufuri akan adanya malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu larangan mengkufuri kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat larangan mengkufuri para utusan ya, mengkufuri para utusan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini ya para rasul gitu kan, kita dilarang juga mengkufurinya. Yang
kelima yaitu larangan mengkufuri akan datangnya hari pembalasan atau hari kiamat. Dan barang siapa, ditegaskan di situ ya, dan barang siapa yang mengingkari atas apa yang telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayat tersebut, maka sesungguhnya orang itu dikatakan sudah tersesat sejauh-jauhnya ya. Maka dikatakan sekali lagi, kalau mengkufuri yang disebutkan tadi, kufur kepada Allah, kepada para malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul, hari kiamat, hari pembalasan atau hari akhir gitu kan, maka sesungguhnya orang itu telah tersesat sejauh-jauhnya. Penjelasan singkat mengenai kandungan surat An-Nisa ayat 136 yang pada intinya Allah Subhanahu wa taala mendorong kepada orang yang beriman agar dalam mengimplementasikan langkah dalam berkeyakinan, dikarenakan jika salah satu saja dari rukun keimanan tersebut kita mengingkarinya, kita telah dianggap telah tersesat sejauh-jauhnya atau keluar daripada keislaman. Na'udzubillah min dzalik ya. Mungkin ini saja yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Dua hal ini mohon dipahami dan dimengerti baik-baik tentang masalah pengertian dan dalil ya. Dan kalau ada pertanyaan ataupun hal-hal yang perlu ditanyakan, silahkan bisa melalui WA ya. Bapak di sini sudah mencantumkan WA Bapak, bisa japri langsung ke nomor WA yang Bapak cantumkan di sini. Insyaallah Bapak ya, selama mampu untuk menjawabnya akan Bapak jawab ataupun untuk memberikan penjelasan ya. Untuk itu kita akhiri pertemuan kali ini kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.